Waktunya minum obat. Anak. Anakku. Jangan bunuh aku, anak. Jangan bunuh aku. Jangan lari. Jangan bunuh aku, jangan lari. Cepat, jangan lari. Semua orang ke lantai 33, pasien kritis lepas kendali. Sangat berbahaya. Anakku. Jangan bunuh aku. Direktur mereka bertiga masuk ke ruang pasien kritis. Itu kamar Raja Gila Susia. Semua orang tetap di posisi jangan ada yang mendekat. Anak. Jangan bunuh aku. Kalian mau mati ya? Direktur Li Nenek Wang sudah tenang. Tidak apa-apa. Bawa mereka pergi. Susia, hanya kamu yang bisa mengendalikan ini. Pasien kritis, terima kasih. Direktur Li, Anda yang mengajari saya mengendalikan emosi. Ini yang harus saya lakukan. Besok harus buru-buru naik kereta untuk ulang tahun nenek. Ingat, jangan sampai bertengkar dengan orang lain. Orang tidak mengganggu saya. Saling menghormati, Direktur. Anda sudah bilang ini ratusan kali. Benar jika ada orang. Kalau mengganggumu, minta bantuan petugas keamanan. Kalung ini punya efek menenangkan. Jangan pernah dilepas, dan obat ini bisa sangat mengendalikan emosi kalau sudah sampai batas. Makan 2 butir. Baik, saya pasti tidak akan membuat Direktur Li dan Nenek khawatir tentang saya. Pak mau pergi? Saya ke stasiun. Pergi. Sekarang tidak ada pelanggan. Pas buat mengeruk untung dari cewek ini. Sia-sia kotak dupa ini. Adalah barang paling berharga ayahmu sebelum meninggal. Dan juga warisan untukmu. Saya ke kuil mengukir tanggal lahirmu. Semoga arwahnya melindungimu. Di dalam ini saya menyiapkan berbagai macam herbal untukmu. Bawa itu bersamamu. Kalau nggak enak, keluarin aja terus cium. Bisa bikin tenang. Nenek, ayah. Aku kangen kalian. Pak, udah setengah jam lebih kok belum sampai juga. Sebentar lagi sampai. Pak, ini kan muter-muter. Aku buru-buru mau naik kereta. Kalau ada keluhan turun aja. Ini kan daerah sepi, selain aku. Kamu nggak bakal nemu taksi lain. Kamu kepala sekolah bilang
Jangan berantem sama orang, yang penting bisa naik kereta. Itu aja, Pak. Tolong cepatin dikit, susah payah dapat tiketnya. Sampai. Ini uangnya. Kurang 20. Kok masih kurang 20? Lokasimu jauh, aku ngambil orderanmu. Jadi nggak bisa ngambil orderan lain. 20 itu biaya layanan. Kalau nggak bayar jangan harap bisa turun. Kamu ini. Nggak bisa, kereta hampir datang. Aku nggak boleh marah. Ini uangnya. Semoga selamat sampai tujuan. Penakut tapi baik hati. Barang bagus. Kak Zhang, pintu masuk A6 stasiun kereta. Cewek yang baru turun dari mobilku gampang diatur. Pasti sesuai kriteria kamu. Kalau orang ini dijual, uangnya harus dibagi 2. Sudah kulihat cantik. Subur, cocok buat jadi menantu. Adikku lazy. Pasti suka. Hahaha. Para penumpang kereta T136, mohon perhatian. Kereta akan segera tiba. Cewek kecil. Akhirnya ketemu juga kamu. Siapa kamu, ngapain sih? Pasti ngajarin kamu cewek yang menggoda suami orang. Cewek apa sih? Ngomong apa sih? Kamu salah orang kali ya? Ayo sini. Semuanya lihat nih. Orang ini saat aku hamil. Menggoda suamiku dan mencoba kabur naik mobil. Akhirnya aku berhasil menangkapnya. Aku lihat si cantik ini kayaknya polos deh. Nggak kayak orang begitu ya kan? Iya kamu. Apa kamu nggak salah tangkap? Di siang bolong begini ketahuan sama istri sah. Sepertinya benar. Apa sih? Bukan begitu. Dia salah orang. Kamu masih nggak mau ngaku ya hari ini? Aku bakal pukul kamu sampai mati biar kamu nggak keras kepala. Berhenti. Sayang, jangan bikin ribut. Kamu yang tadi sopir taksi ya? Sayang, kamu sedang hamil. Jangan terlalu emosi. Oh, kamu suaminya ya? Selagi istrimu hamil kamu masih selingkuh di luar Lihat kamu sudah berapa umur masih. Kamu benar-benar mempermalukan kaum pria. Bukan begitu, Pak. Cepat jelaskan ke semua orang, aku adalah orang yang tadi naik mobilmu aku. Dia pasti salah orang. Liu Qiang, aku tanya kamu. Pacar gelapmu benar dia bukan? Katakan. Ya maafkan aku sayang. Malam itu, aku mabuk lalu dia yang menggoda aku. Sebenarnya juga salahku, nggak bisa kontrol diri. Dengar semua. Dia sampai pakai cara-cara kotor untuk menggoda suamiku. Semua cara dipakai. Kamu kehabisan pria ya sampai segitunya. Kalau mau pria cari sendiri, jangan merusak keluarga orang. Jahat nggak sih orang tua seperti apa yang bisa membesarkan anak seperti kamu? Kalau ini cucuku, aku udah bunuh kamu. Kakakku dulu keluarga hancur karena wanita seperti ini. Kukatakan padamu, aku paling benci wanita. Aku pengen bunuh dia. Bukan. Xiaohua, kamu ngaku saja. Jangan bertahan lagi. Xiaohua siapa Xiaohua? Kamu panggil siapa Xiaohua? Tentu kamu dong Xiaohua, kok kamu sampai nama sendiri saja tidak diakui. Kalian satu tim ya kan? Kalian memang satu tim, kenapa kalian bersekongkol untuk memfitnahku? Kamu berani balik tuduh ya? Kamu menggoda suamiku, kenapa kamu juga menipu uang untuk menyelamatkan anakku? Semuanya. Anak sulungku sakit dirawat di rumah sakit. Dia bahkan mengambil uang tabunganku dari kerja keras. Semua diambilnya. Apa yang kamu bicarakan? Ini bukan lagi masalah pihak ketiga. Kamu sedang merencanakan pembunuhan, kamu ingin membuat keluarga hancur, kamu masih punya perasaan manusia tidak? Seperti kamu kanker masyarakat seharusnya dihukum berat. Jangan sampai melepaskannya. Kamu lihat apa semua lihat.
Dia berbuat salah tidak malu. Masih berani melotot. Maaf semuanya sebenarnya. Ini semua urusan pribadiku, aku tidak menanganinya dengan baik. Membuat kalian tertawa Xiao Hua. Jangan mempermalukan diri di sini. Mari kita cari tempat sepi kita bicara pelan-pelan. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Kamu tidak mau bekerja sama ya? Kalau kamu terus keras kepala, aku akan membuatmu terkenal di seluruh internet. Hancur reputasimu. Aku tidak menyakiti kalian kan kamu mengambil ongkos jalan lebih. Sudah aku berikan. Kenapa kamu masih tidak melepaskanku kenapa? Apakah kalian sedikit terlalu menindas? Nenek. Nenek masih menunggu aku pulang. Aku tidak bisa membuatnya khawatir dan aku sudah janji sama Direktur Lee tidak boleh mengecewakannya. Nenek. Sia-sia bagaimana? Sudah sampai stasiun kereta kan? Nenek. Aku akan segera naik kereta malam ini pasti sampai. Jangan. Masih ingin naik kereta? Hayalan belaka. Kupikir dia ingin mencari pertolongan, jangan biarkan dia lari. Kakak jangan lemah hari ini kita harus memberi pelajaran pada wanita ini biar dia tidak merusak keluarga orang lagi. Penumpang kereta T136. Silakan menuju ke pintu pemeriksaan tiket. Pemeriksaan tiket sudah dimulai. Pulang dulu. Tidak sempat lagi. Ingin pergi? Tidak mungkin. Susia jangan sampai bertengkar dengan orang lain. Kalau ada yang mengganggumu minta bantuan petugas keamanan. Tolong bantu aku ya. Tolong panggilkan petugas keamanan aku mohon tolong bantu aku. Tolong laporkan ke kantor keamanan aku mohon. Kamu takut ingin mencari petugas keamanan. Untuk membantumu kamu terlalu berharap. Ketika kamu merusak keluarga orang, tidak pernah memikirkan hari ini, masih berani minta tolong. Tolong bantu aku ya tunggu petugas keamanan datang. Semua akan jelas tolong bantu aku. Melaporkan ke kantor keamanan, harus membuat catatan perjalananku tertunda. Kamu harus menggantiku. Orang sepertimu masih berani minta tolong petugas keamanan. Kami tidak membunuhmu sudah baik. Mengapa kalian tidak percaya padaku? Xiao Hua, apa yang kamu pertahankan cepat-cepat ikut aku. Mengapa kamu selalu memperhatikanku? Aku kasih uang ya. Ini semua uangku aku kasih semuanya. Aku hanya ingin pulang biarkan aku pulang ya. Kamu cukup kaya Liu Qiang. Uang ini kamu berikan padanya. Tadi bilang tidak bersalah. Sekarang kasih uang apa maksudnya merasa bersalah? Bermain gila tidak bisa lagi. Sekarang kasih uang untuk menyelesaikan masalah. Kamu pegang uang suami orang. Untuk mengusir istrinya. Kamu masih punya muka selama ini. Makan minum milik orang harus mengembalikan semuanya. Dan harus berlutut meminta maaf. Lutut benar. Aku ingin pulang. Dikasih muka malah tidak mau. Ingin pulang baiklah. Pakaian dan barang yang kamu pakai. Semuanya dibeli dengan uang suamiku lepaskan semuanya. Lepas semuanya baru aku biarkan kamu pulang. Lepaskan aku. Aku mohon tolong aku. Selamatkan aku tolong aku. Tolong aku. Apa ini? Jangan sentuh itu. Susia kalung ini bisa membantumu. Mengendalikan emosi jangan pernah melepasnya. Sudah saatnya. Masih peduli dengan kalung itu. Kalung ini terlihat sangat berharga mungkin bukan. Uangnya yang membeli. Ini pasti menipu suamimu untuk membelinya kakak kamu harus segera. Ambil kembali ya. Kalung yang sangat berharga ini pasti menipu. Uang suamiku yang membelinya berikan kalung itu padaku. Tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Xiao Hua kamu masih belum mengerti. Asal kamu bekerja, sama semua masalah bisa diselesaikan.
Dengar ya. Pergi. Matanya sangat menakutkan. Aku bilang sekali lagi. Berikan kalung itu padaku. Aku peringatkan kalian, aku punya penyakit jiwa yang serius. Tanpa kalung ini, kalian semua akan celaka. Dengar semua. Dia bilang dia punya penyakit jiwa. Mulai berpura-pura gila. Kamu menakut-nakuti anak kecil. Aku serius. Kamu sakit, baiklah. Hari ini aku akan menyembuhkanmu. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Gadis kecil, aku suruh kamu pakai. Aku suruh kamu keras kepala, gadis kecil. Aku suruh kamu pakai, aku suruh kamu keras kepala. Kamu selesai mencari mati. Dia sepertinya berubah menjadi orang lain. Cuaca panas ini tengkuknya. Terasa dingin kalau dia benar-benar sakit jiwa. Melukai orang tidak melanggar hukum. Benar, lebih baik segera laporkan ke kantor keamanan. Kalau sampai ada korban jiwa itu sangat berbahaya. Xiao Hua, kamu. Bermain gila tidak ada gunanya. Orang lain tidak tahu seperti apa dirimu, tapi aku tahu. Berdandan gila tidak akan berguna. Tidak, kalian jangan terus memprovokasiku. Jika ini terus berlanjut, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Apa yang akan terjadi? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu masih ingin berkelahi. Jika aku gila, konsekuensinya kalian tidak akan bisa menanggung. Masih gila, coba kamu tunjukkan. Kita lihat, ayo kamu berkelahi. Pukul kami, ayo kamu berkelahi. Jangan memaksaku. Aku mohon jangan memaksaku. Sepertinya kita jangan memaksanya. Anjing yang terpojok bisa melompati tembok. Bagaimana jika apa-apa yang kamu takutkan? Dia cuma seorang wanita, apa yang bisa dia lakukan? Ayo tunjukkan kamu gila. Jika kamu benar-benar gila, aku akan membiarkanmu pergi. Pukul-pukul di sini. Kamu pengecut yang bahkan tidak berani memukul orang. Hanya pura-pura. Aku tidak percaya lengan kecil ini bisa mengalahkan paha, ayo berkelahi. Pukul, kamu tidak berani. Nenekmu akan mati semua. Kamu adalah gadis yang aku besarkan. Aku bilang, jangan memaksaku. Pengecut bahkan tidak berani memukul dengan kuat. Aku kira kamu hanya merengek padaku. Kamu lihat, ini baru memukul. Jika kamu terus memaksaku, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku, kamu naik T136. Perhatian penumpang kereta T136, masih ada 5 menit. Kereta akan berhenti memeriksa tiket, masih ada 5 menit. Kereta akan segera berhenti memeriksa tiket. Tidak ada waktu lagi. Aku ingin pulang. Jangan biarkan dia pergi, tangkap dia. Muda semua pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu harus punya sikap mengakui kesalahan. Jangan berpura-pura gila menghindari tanggung jawab, ya benar. Melakukan hal yang kejam masih berpura-pura sakit untuk mendapatkan simpati. Kamu pikir kami semua bodoh? Seperti hal yang tidak punya moral ini harus dihukum dengan baik sebagai peringatan bagi penjahat di dunia. Memberikan peringatan. Aku harus bisa mengendalikan diri. Nenek masih menungguku di rumah. Aku sudah berjanji pada Direktur Lee, jangan sampai mengecewakannya. Kalau kamu merasa tidak bisa mengendalikan diri, makan 2 butir saja. Dia makan apa sih? Jangan-jangan mau minum racun. Dia mau ngerjain orang, jangan biarkan dia makan. Malah minum obat ini, obat buat ngerayu pria ya? Obat macam apa itu? Nak, kalau salah ya harus mengaku. Jangan kayak orang gila suka nyerang orang.
Minggir. Jangan biarkan dia pergi, tangkap dia. Ini. Kak, ini barang punya keluargamu kan? Wadah dupa milikku. Bukan punya dia, itu peninggalan ayahku. Nenek yang kasih ke aku. Reaksinya berlebihan, kayaknya barang ini sangat berharga. Jangan dikembalikan, dari mana asalnya. Kalau tidak bilang, aku hancurkan. Jangan dihancurkan. Kalau kamu hancurkan, aku tidak akan memaafkan kalian semua. Malah ngancam hancurin aja, biar kita lihat. Dia bisa apa sama kita. Jangan. Aku mohon. Kembalikan padaku ya. Aku mengaku aku salah. Aku mengakui semuanya, kembalikan padaku ya. Tadi kan kamu sangat jago. Sekarang takut ya? Kalau gitu aku malah tidak akan kasih. Aduh. Barang peninggalan ayahku hancur. Barang yang nenek kasih ke aku. Kereta T136 sudah berhenti check-in. Kenapa kalian memaksaku? Karena aku mudah ditindas ya. Karena kamu pengecut, kamu pantas mati. Betul. Aku pantas mati. Tapi kalian juga pantas mati. Kalian semua pantas mati. Kamu maksudmu apa? Kalian tahu tidak? Waktu itu Dekan Li bilang sama aku. Pas aku kambuh, aku bakal ngeliat semua orang sebagai monster. Tapi dia bilang itu nggak benar. Tapi sekarang aku lihat jelas-jelas. Setiap orang. Semuanya monster. Hus, siapa yang lu sebut monster? Ini semua gara-gara lu. Kalau dari awal lu ikut kita, nggak bakal sampai kayak gini. Ayo cepet-cepet pergi. Pergi. Aku nggak pergi. Semuanya nggak bisa pergi. Hari ini, Kita mati bareng. Kelihatannya lu nggak kapok ya? Aku nggak percaya. Aku nggak bisa ngalahin lu. Cewek kecil berani dorong aku. Aku bunuh lu. Cewek berani bener mukul orang. Siapa yang kasih lu nyali? Barusan kan lu yang suruh aku mukul. Aku penuhi permintaan lu. Aku? Aku lawan lu? Aku nggak mau ada yang mati. Cewek berani mukul istri sah. Banyak orang lihat nih. Xiao Hua, jangan gegabah. Non, aku di sini. Tapi aku yang paling tua, aku mau ngomong sama lu. Ini salah lu duluan. Oke deh. Aku orang tua, lu berani mukul kalau badan aku ada masalah sedikit, aku bikin lu bangkrut. Lu masa berani mukul aku, kasih tahu lu hari ini. Pergi. Lu jangan dekat-dekat. Sekarang kan zaman hukum. Mukul orang harus tanggung jawab. Ada pembunuhan. Tolong.
takut tapi barusan. Kan lu yang suruh aku mukul. Aku kasih tahu aku hamil. Orang hamil punya hak istimewa. Gak perlu masuk penjara lu. Lu mukul orang hamil lu selesai. Lu bakal dihukum. Wanita hamil ya? Jimat kebal ya? Aku yang mukul kamu, kamu cari masalah ya? Aku penuhi keinginanmu. Aduh gila-gila. Dia gila. Bukan urusanku. Tadi kamu nonton senang-senang ya? Sekarang kamu takut. Sudah terlambat. Aku lawan kamu. Kepalanya terbuat dari besi ya. Jangan-jangan mendekat. Aku peringatkan kamu jangan keterlaluan. Kamu buat aku marah orang-orang dari desa Huya. Bikin kamu tidak bisa makan. Aku paksa kamu kenapa? Kamu mau gila ya? Itu tidak boleh. Kalau gila harus minum obat. Sakit itu tidak enak, mereka akan menyuntik kamu. Lalu mengikat kamu. Tapi tidak apa-apa asal kamu minum obat dengan baik. Hehehe, minum obat dengan baik, dengar ya. Minum obatnya. Xiao Hua. Wanita, kamu kasih aku apa? Aku sedang membantu kamu. Membantu kamu. Xiao Hua. Kamu ingat nenek kamu. Nenek. Apa yang aku lakukan? Aku kehilangan kendali lagi. Aku harus mengendalikan diri. Jangan paksa aku lagi. Cepat lari. Kalian ngapain tahu tidak berkumpul di sini mengganggu penumpang masuk? Cepat bubar. Satpam, tolong berikan keadilan untuk kami. Dia merusak keluarga saya dan memukul orang. Benar, cepat hubungi petugas keamanan, tangkap dia. Ganti rugi kami. Aku mohon bantu laporkan ke kantor keamanan. Biar petugas keamanan membersihkan namaku. Berapa lama aku tidak bisa mengendalikan diri? Kamu masih berani laporkan ke kantor keamanan? Tidak malu ya, cepat ikut aku. Jangan di sini mengganggu orang lain. Jangan mendekat. Saya mengerti. Kamu dengan mereka berada dalam satu tim kan? Kamu ngomong apa, saya satpam? Saya tidak kenal mereka, saya ingin membawamu ke ruang satpam. Ayo kamu melangkah lebih jauh. Saya akan membawa temanmu mati bersama. Kamu sendiri yang jadi wanita malam menyudi orang lain jahat. Saya tidak percaya kamu benar-benar berani, ya dia hanya berpura-pura. Jangan paksa saya, hahaha. Kalau kalian ingin melihat hahaha, maka saya akan membunuhnya dulu. Berhenti. Gadis ini benar-benar tidak takut mati. Gila, dia benar-benar gila dia. Dia benar-benar berani melakukannya. Jangan paksa dia berani melakukan apa saja. Kamu tenanglah. Baru saja bukan kalian yang menyuruh saya mati. Saya berani mati membuktikan ketulusan saya. Saya bukan orang jahat. Kamu berani mati. Hahaha. Tidak ada yang berani. Maka hanya kamu. Xiao Hua. Kamu pikirkan nenekmu. Kalau kamu ada apa-apa, nenekmu akan tidak bisa melihatmu lagi. Nenek.
Ya. Saya ingin melihat nenek-nenek saya masih menunggu saya di rumah. Saya harus mengendalikan diri saya. Apa yang terjadi? Kalian ini kenapa? Jangan mendekat. Jangan mendekat, kamu pura-pura apa? Kamu memukul orang dan merusak barang ini, buktinya ini belum selesai. Semua ini. Saya yang melakukannya. Berpaling dan tidak mengakuinya. Kalian lihat dia benar-benar tidak tahu malu. Xiao Hua, saya sebenarnya berniat mengurangi masalah, lihatlah kamu ini. Sikapmu dalam menyelesaikan masalah. Hei, dia sudah memukul istrimu sampai seperti ini. Masih mau berdebat dengannya? Cepat laporkan ke petugas keamanan, tangkap dia. Ya, tangkap dia, serahkan ke petugas keamanan. Ganti rugi kerugian kita. Ini. Masih ragu apa? Jangan kamu memihak wanita ini? Bagus, kalian pria tidak ada yang baik. Kamu tidak mau laporkan ke petugas keamanan? Aku yang akan melaporkan, jangan laporkan ke kantor keamanan. Hei adik. Dia merusak keluargamu. Dan memukulmu di jalan, apalagi yang kamu tunggu selain petugas keamanan? Aib keluarga tidak boleh diumbar. Aku malu dengan hal ini. Ini bukan lagi masalah malu jika tidak menangkap wanita gila ini, keadilan tidak akan terwujud. Kakak tenang, saat petugas keamanan datang kita semua akan menjadi saksi untukmu. Aku tetap tidak mau melaporkan ke kantor keamanan suami. Cepat bawa aku ke rumah sakit, ayo pergi. Ya benar, Xiao Hua. Mulai sekarang, kita putus, kamu jangan cari aku lagi. Hei, tidak mungkin. Pergi begitu saja, urusan belum selesai. Kalian buru-buru apa? Maaf ya semuanya. Ini urusan keluarga kami, aku harus bawa istriku ke rumah sakit, tidak perlu repot-repot khawatir aku. Sekarang ini, bukan hanya urusan keluarga kalian. Dia memukul kita dan merusak barang. Dia harus mengganti. Kalau begitu kalian cari dia. Hei, kita kan karena membela kamu. Jadi dipukul, kamu harus menjadi saksi untuk kita. Benar. Kita tidak punya waktu untuk menjadi saksi lagi pula. Bukan aku yang menyuruh kalian membela kami. Kamu anggap baik hati kami, sebagai niat jahat tidak tahu terima kasih. Kalian tidak boleh pergi-pergi. Pergi. Kalian menghalangi kita untuk apa? Kalian tidak mau melaporkan ke kantor keamanan. Apakah karena kalian punya rahasia yang tidak boleh diketahui petugas keamanan? Kamu ngomong apa? Kalau bukan karena anak dalam perutku, aku tidak akan memaafkanmu. Kalian mencemarkan nama baikku. Merusak kotak dupa saya, membuat saya ketinggalan kereta. Tidak bisa bertemu nenek saya. Sebelum petugas keamanan datang, kalian tidak boleh pergi sama sekali. Wah, wanita jahat ini malah balik menuduh. Semua ini terjadi karena kamu. Ya, ayo tangkap wanita gila ini, ikat dia. Serahkan kepada petugas keamanan. Benar, ayo kita semua bergerak. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Apa yang terjadi? Petugas keamanan datang. Petugas, akhirnya Anda datang. Gadis ini memukul orang, Anda harus memberi kami penjelasan, tangkap dia ya. Koper saya rusak karena dia. Dia memukul kepala saya, sekarang saya pusing, mual dan ingin muntah. Semua ini dilakukan oleh seorang gadis kecil. Petugas, jangan tertipu olehnya. Dia menggoda suami orang. Dan memukul orang. Ya kakak, petugas sudah datang, cepat. Berikan bukti dia menggoda suami Anda kepada petugas. Ya petugas. Akan memberikan keadilan untuk kalian berdua. Ini semua urusan pribadi keluarga kami. Tidak perlu merepotkan petugas. Wah, pria jahat ini, kamu malah membela wanita ini ya. Petugas, biar saya yang bicara wanita ini. Saat istri orang sedang hamil, menggoda suaminya, sekarang ketahuan oleh istrinya. Masih tidak mau mengaku, kami tidak tahan mengatakan beberapa hal. Dia malah memukul kami semua. Apa yang mereka katakan benar? Ya? Gadis, kamu kenal dia?
Tunjukkan KTP. Petugas, ini KTP saya dan tiket kereta saya. Saya sama sekali tidak mengenal mereka. Mereka terus menuduh saya menjelaskan tapi tidak ada yang percaya. Petugas, jangan percaya kata-katanya. Gadis ini pikirannya sangat jahat. Anda tidak boleh memaafkannya. Siapa namanya? Dia. Nama panggilannya Xiao Hua, yang saya tanyakan nama aslinya. Siapa namanya? Petugas, kenapa Anda menangkap kami? Kami tidak melakukan apa-apa. Kalian bilang dia merusak keluarga, kalian kenapa lari? Saya salah orang, saya minta maaf. Kalian sudah mengintimidasi orang, sampai seperti ini lalu bilang salah orang. Markas, bantu saya menyelidiki dua orang ini. Petugas keamanan. Apa sebenarnya yang terjadi kalian? Salah paham dengan gadis ini, namanya Susia. Keduanya bahkan tidak tahu informasi identitasnya. Mereka sama sekali tidak mengenal gadis ini. Meskipun akting kalian bagus, tapi kalian salah memilih target. Sekarang saya curiga, kalian berdua adalah penculik. Ikut saya untuk menjalani penyelidikan. Saya tidak terima kenapa hanya kami yang ditangkap. Jangan lupa si gadis ini. Baru saja tidak hanya memukul orang tapi juga merusak barang-barang kalian. Kalian tidak menuntutnya ya? Bagaimanapun juga kamu tidak boleh memukul orang. Kamu harus bertanggung jawab mengganti kerugian semua orang. Benar-benar petugas keamanan dia. Dia baru saja menendang istri saya beberapa kali. Istri saya sekarang hamil 3 bulan, dia harus mengganti biaya pengobatan. Petugas keamanan, saya orang tua. Juga dipukul, lihatlah jantung saya sekarang. Tangan kaki semuanya tidak beres, dia harus bertanggung jawab. Semua ini adalah perbuatanmu. Mereka yang duluan merampas kalung saya, lalu merampas obat saya. Kejadian selanjutnya saya tidak ingat. Baru saja terjadi, kamu tidak ingat. Kenapa kamu tidak tahu malu saat kamu memukul orang? Semua orang melihatnya, kamu hanya tidak mau bertanggung jawab. Tidak seperti itu, saya sudah bilang kepada kalian, saya punya penyakit jiwa. Mana ada orang yang tahu penyakitnya sendiri? Gadis, kamu memang melakukan pembelaan yang berlebihan. Berbuat salah harus bertanggung jawab. Menghindar bukanlah hal yang bijak. Saya tidak menghindar. Petugas, lihat ini rekam medis saya. Petugas keamanan, jangan tertipu olehnya. Ini pasti palsu. Ya, persiapannya begitu lengkap. Penyakit jiwa, kenapa tidak ada yang menemani? Benar kalau dia penyakit jiwa. Kenapa dia tidak bertindak dari awal? Masih bisa bertahan sampai sekarang. Orang gila ini bukannya harusnya linglung dan gila gitu. Gak sadar diri? Dia terlalu normal. Aku gak percaya. Aku dengar sekarang banyak cewek buat jaga-jaga. Beli sertifikat gila palsu. Di Taobao, ada jual 9,93 lembar gratis ongkir lagi. Asal bisa buktiin si cewek ini sengaja nyakitin orang, kita bisa bebas dari tuntutan. Di Rutli. Susia, kamu baik-baik aja? Aku nelpon kamu gak angkat-angkat. Apa yang terjadi? Maaf. Aku bikin kamu kecewa lagi. Mereka gak ngizinin aku naik mobil dan merusak kalungku. Ambil obatku. Aku gak bisa nahan diri. Itu mobil rumah sakit jiwa, dia emang sakit jiwa. Susia emang ada masalah kejiwaan, kalau bukan karena kalian stres berat dia gak bakal kehilangan kendali. Apa yang kalian lakuin ke dia? Dua tersangka ini sengaja fitnah. Susia sebagai selingkuhan yang lain juga percaya begitu. Jadinya Susia langsung stres. Kami udah ambil arsip kalian berdua. Dapat bukti yang jelas, masih mau ngomong apa lagi? Ikut aku balik buat diperiksa. Salah kamu ini. Kamu ganggu siapa aja deh, malah cari orang gila. Aku jadi korban gara-gara kamu. Bagus kalian berdua orang jahat, aku heran. Gak berani lapor ke kantor polisi, ternyata kalian penculik. Aduh, kalian bikin kami jadi bahan ejekan mau.
Bikin aku jadi kaki tangan kalian, aku paling benci sama orang yang nyulik kayak kalian, orang kayak kalian. Dimasukin neraka tingkat 18 aja masih kurang. Maaf, kami salah sangka sama kamu. Barangnya gak usah kamu ganti. Dari tadi aku udah bilang. Cewek ini gak kayak orang jahat, kalian gak percaya. Maaf beneran. Nak tante waktu muda. Pernah dihancurin rumah tangga sama selingkuhan. Sekarang dengar cerita kayak gini. Langsung emosi tante salah. Kepala tante gak sakit kok, tante minta maaf sama kamu. Maaf? Kotak wangi ini penting banget buat kamu ya? Om, aku akan menggantimu. Kotak wangi ini tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Susia. Kalau ada masalah lagi langsung telepon aku ya. Dirli, apa aku tidak akan sempat merayakan ulang tahun nenek? Lihat apa ini. Kita masih bisa menyusul. Ayo pergi. Xiao Lei, dengar-dengar, kakakmu sudah mencarikanmu calon yang cantik. Acara pernikahan sudah siap. Tinggal tunggu besok malam orangnya datang. Langsung masuk kamar pengantin. Cepatlah beri aku cucu, hahaha. Om. Sudah habis. Kakakku dan Liu Qiang kabur. Apa? Kakakmu dan Liu Qiang setelah sekian lama berdagang malah kalah dengan seorang gadis kecil, Xiao Lei. Kita tidak bisa memaafkan orang ini. Bawa dia kembali, aku akan membuatnya melahirkan sampai mati. Tenang. Aku tidak akan memaafkannya. Lumayan cantik. Tapi wanita Liu Lei tidak bisa kabur. Aku harus menangkapnya, menyiksanya. Untuk membalas dendam kakakku. Sejak sakit dan dirawat di rumah sakit sudah 2 tahun, tidak pernah kembali. Nenek, Sia-sia. nenek, Sia-sia kamu kurus. maaf nenek, aku membuatmu khawatir. Tidak apa-apa, yang penting kamu kembali dengan selamat. Cepat cuci tangan, aku akan telepon Xiao Bin. Tanya dia sudah sampai mana. Siapa? Li Bin, dia tinggal di rumah kita sejak kecil. Anak itu kamu tidak ingat? Li Bin adalah anak yatim yang nenek selamatkan 2 tahun lalu. Nenek memperkenalkan kita, kemudian aku sakit. Dirawat di rumah sakit, tidak ada kontak lagi nenek. Keadaanku ini tidak baik, menunda orang lain. Sia-sia. Li Bin itu suka sama kamu. 2 tahun ini nggak datang, sibuk kerja. Hari ini dia dengar kamu mau keluar dari rumah sakit. Langsung janji datang. Li Bin. Kamu udah sampai mana? Nenek, 20 menit lagi sampai. Si Bin Bin ini. Jauh-jauh nyetir ketemu si kampungan. Malah mau rayain ultah neneknya, jangan-jangan. Kamu beneran jatuh cinta sama Susia? Udahlah, dia kan cuma orang gila, mana bisa dibandingin sama kamu. Orang tuanya udah meninggal, tinggal sama neneknya. Dia satu-satunya Ali waris tanah Kilyargasu. Kalau dia ada apa-apa, semua itu pasti jadi milikku. Oh alah, WKWKWK. Kamu jahat banget. Tas limited edition itu juga harus jadi milikku, nggak boleh kasih Susia. Oke, semuanya buat kamu, si kampungan itu. Cuma pantas dapat barang gratisan.
Nenek aku yang bantu. Nenek macet di jalan. Nenek sia-sia. Kamu akhirnya keluar dari rumah sakit. Kalian ngobrol dulu, aku ambil makanan. Nggak usah repot-repot nenek. Sia-sia aku sibuk banget akhir-akhir ini. Nggak sempet datang kamu. Sudah baikan kan? Nggak apa-apa, aku juga nggak mau dilihat orang dalam keadaan kayak gini. Ayo makan dulu. Nenek selamat ulang tahun. Terima kasih Libin. Sia-sia aku juga siapin hadiah ini. Sia-sia lihat. Si Bin ini pinter tahu kasih hadiah. Boros banget. Nggak kok nenek. Beneran boros barang merek ini. Satu aja harganya puluhan juta cuma. Ini barang gratisan. Sia-sia, jangan-jangan kamu salah. Nenek mungkin. Sia-sia nggak suka hadiahnya. Salah, aku juga sibuk banget kerja. Aku nggak tahu apa yang sia-sia suka. Aku buang aja ini. Kenapa harus dibuang begitu saja? Sia-sia bagaimanapun juga. Itu adalah sebuah perasaan yang tulus. Terima kasih atas hadiahmu. Ngomong-ngomong nenek, hari ini ulang tahunmu, aku punya sesuatu untukmu. Aku sudah menyiapkan kue, ayo, kita makan bersama. Mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk nenek, oke? Semoga nenek sehat selalu, ayo kita ucapkan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun nenek. Sia-sia ini adalah sertifikat tanah keluarga Su. Mulai sekarang akan kuserahkan padamu. Nenek, apa maksudmu? Ayo cepat bawa kembali. Kesehatan nenek semakin lama semakin buruk. Saat ini yang paling penting adalah melihatmu. Menemukan tempat tinggalmu yang baik. Sia-sia kita sejak kecil sudah pandai dan berprestasi. Kalau bukan karena penyakit ini, dia pasti memiliki masa depan yang cerah. Xiaobin, kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Nenek berharap di masa depan kamu bisa menggantikanku untuk menjaga sia-sia dengan baik. Jangan khawatir nenek, aku pasti akan menjaga sia-sia dengan baik. Sia-sia kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Pasti tidak punya tempat tinggal kan? Pindahlah ke tempatku di rumahku, ada satu kamar kosong. Tenang saja, aku tidak akan meminta bayaran sewa padamu. Ini yang terbaik kalau kamu tidak mau. Setelah kamu mendapatkan pekerjaan, baru cari tempat tinggal juga tidak masalah. Hahaha, ayo cepat makan-makan. Sering-seringlah pulang ya sia-sia. Terima kasih sudah menjaganya. Nenek, kamu tenang saja. Gadis kecil seperti dia kan mudah diatur olehku. Sia-sia biar aku bantu. Sia-sia, ayo kemari. Sia-sia, ini kamarmu. Aku sudah menyiapkan spray untukmu. Libin, aku janji pada nenekku untuk tinggal di sini hanya untuk membuatnya bahagia. Besok aku tidak akan merepotkanmu terlalu lama. Sia-sia, kenapa bicara seperti itu? Aku benar-benar menyukaimu, apalagi waktu nenek pergi, dia bilang harus menjagamu dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir, tinggal di sini saja, kalau ada yang kurang, bilang padaku. Oh iya, aku tidur agak liar, aku takut mengganggumu. Kamu bilang mendengkur, ya aku juga mendengkur. Aku baru mau bilang ini ke kamu, kita berdua belum tentu siapa yang mengganggu siapa. Bukan mendengkur, aku tidur malam. Ah, kamu tenang saja, aku tidak akan keberatan. Baik. Sia-sia kamu seorang gadis kecil membawa barang berharga. Tidak aman, sertifikat tanah. Aku akan bantu jaga. Sia-sia kalau di luar, ingat. Jangan mudah percaya siapapun. Barangmu sendiri jaga baik-baik ya. Barangku. Tidak usah kamu khawatir. Aku juga harus istirahat. Baik gadis kecil. Kewaspadaanmu cukup kuat, jangan salahkan aku. Mulai aksi keras.
1 mangkuk penuh pasti kamu minum. Seumur hidup tidak akan bangun. Masuk. Sia-sia. Aku panaskan susu untukmu tambah nutrisi. Cepat minum selagi hangat. Terima kasih. Kamu ngapain? Hantu. Susia, kamu bangun Susia. Aku mau datang kasih selimut. Aku tidak ada maksud lain. Aneh ya, aku kasih obat. Kenapa bisa bangun? Siapa kamu? Kenapa kamu di kamarku? Sleepwalking, ya ampun, takut aku. Aku tahu kamu adalah pencuri. Bukan, lepas. Pencuri harus mati. Piukin. Pencuri harus mati, harus mati. Kamu lepas, kamu mau apa? Tidak bisa. Kemarin malam tidur nyenyak ya? Tunggu sebentar. Kamu mau apa? Kamu dipukul ya? Kamu baik-baik saja. Kamu kemarin malam bilang. Kamu tidur tidak tenang, maksudnya apa sebenarnya? Aku sebenarnya ingin memberitahumu. Aku punya kebiasaan tidur berjalan, jadi apapun yang kau dengar di malam hari, jangan sekali-kali masuk ke kamarku. Li Bin. Semalam. Apa dia kena pukulku? Maaf ya. Dia masuk ke kamarku buat apa? Selama 2 tahun di rumah sakit, aku terus belajar desain kerajinan tangan. Pekerjaan terkait aku juga nggak tahu hari ini. Bisakah aku mendapatkan kesempatan kerja? Ternyata kita ketemu lagi. Nggak usah cari-cari lagi. Hai cewek cantik, kenalan yuk. Namaku Liu Lei, pasti kamu juga nggak mau diliatin sama banyak orang. Jadi kerjasama aja, aku cuma mau deket-deket. Sebentar lagi selesai. Mau nggak semua orang dengar kamu mau ngapain?
Kamu ngomong apa sih? Aku cuma nggak sengaja nyenggol kamu. Aku peringatkan kamu. Kalau nggak mau ribut diam aja. Soalnya hidup kita berdua masih panjang. Kamu ngapain? Dari naik mobil kamu terus nempel-nempel sama aku udah belum? Semua tolong nilai deh. Kan banyak orang di sini pasti ada aja yang kejedot. Nggak mungkin karena kamu berdiri di sini orang lain nggak boleh berdiri. Iya dong, dari mana sih cewek ini? Sok galak. Kalau nggak mau deket-deket sama orang jangan naik mobil. Katanya aku nempel sama kamu, ada buktinya nggak? Memalukan, lihat nggak? Nggak ada yang mau ikut campur. Lagian, penampilanmu kayak gini. Kan kayak mau digituin sama orang. Kamu mukul ya? Iya, aku mukul kamu, kamu sentuh aku sekali. Aku mukul kamu 10 kali, nanti ikut aku ke pos satpam. Jelasin sama satpam kenapa aku mukul kamu. Aku biarin kamu sentuh. Dasar tangan jahil, aku biarin kamu sentuh. Dasar tangan jahil, aku biarin. Jangan lari. Hai, kenalan yuk. Namaku Lisya. Halo, nama saya Susia. Barusan aku juga diganggu sama pria itu. Kamu berantemnya keren banget, kalau aku bisa kayak kamu. Pasti nggak takut diganggu pria lagi, aku salut sama kamu. Aku cuma melindungi diri sendiri aja kok. Kamu temennya aku udah pasti deh. Oh iya, barusan kamu pegang CV ya? Kamu mau cari kerja yang kayak gimana, gajinya berapa? Sebenarnya aku pengen cari kerjaan yang berhubungan sama desain. Gajinya cukup buat hidup aja. Cuma aku udah 2 tahun nggak kerja. Kayaknya orang lain juga nggak berani nerima aku. Kalau gitu kamu kerja di perusahaan aku aja. Dari? Magang dulu. Kalau gajinya 1 juta gimana? 1 juta. Ini kartu nama aku. Presiden Direktur Grup Lee. Itu merek mewah terbesar di kota kita. Kak Lisya, aku takut. Aku nggak sanggup kerjaannya. Kamu penyelamat aku, teman baik aku. Siapa yang berani bilang kamu nggak bisa? Aku sekarang telepon kantor. Buat urus masuk kerja kamu langsung datang aja. Aku bentar lagi ada rapat, kita nanti ketemu di kantor. Dah? Bin kecil, surat tanahnya udah dapat belum? Muka kamu kenapa? Panjang ceritanya, semua gara-gara Susia cewek itu. Susia? Dia kerja apa sih? Ini karyawan baru. Susia dulu aku susah payah baru berhasil masuk grup Lee. Dia cuma orang kampung, apa untungnya dia? Halo. Aku baru masuk kerja hari ini, mau tanya. Bagian desainnya di mana ya? Bagian desain. Iya. Grup Lee itu perusahaan terbaik di kota ini, syarat masuk minimal S2. Kamu lulusan apa? Aku S1. Lulusan S1 banyak banget. Standar rekrutmen perusahaan kita sekarang serendah ini ya? Iya dong, bagian desain butuhnya desainer berpengalaman, kok bisa nerima dia? Siapa yang menyuruh kamu mengurus onboarding? Ada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lee yang menelepon dan menyuruh saya mengurusnya. Bagaimana mungkin Lee ikut campur dalam hal ini? Telepon ini. Jangan-jangan ada yang menggunakan rekaman untuk memalsukannya. Semuanya perusahaan kita akan segera meluncurkan produk baru. Jangan-jangan dia adalah karyawan baru palsu yang menyusup ke perusahaan untuk mencuri rahasia dagang kita. Bukan, kalian salah paham. Ini bukan hal sepele, cepat tangkap dia.
Apa-apa yang kalian lakukan. Kami akan menggeledah tolong kooperatif. Jangan. Saya hanya datang untuk onboarding saya, bukan mata-mata. Mengapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Hanya denganmu, Grup Lee? Bagaimana mungkin mempekerjakan seseorang yang berasal dari desa dan punya riwayat sakit jiwa? Katakan, siapa yang mengirimmu? Apa tujuanmu sebenarnya? Dia memang punya riwayat sakit jiwa. Kembalikan itu padaku. Bagaimana kamu tahu tentang saya? Apakah kamu mengenal saya? Jangan banyak bicara, jawab pertanyaan saya. Kakak Lisia yang menyuruh saya untuk onboarding. Kamu berani sekali ya, nama Lee. Mana bisa kamu sebut sembarangan? Lee adalah putri keluarga Lee, CEO Grup Lee. Bagaimana mungkin dia akan mempromosikanmu seorang sakit jiwa? Dia bahkan tahu nama Lee. Pasti dia datang dengan persiapan. Menurut saya kita harus segera mengikatnya dan melaporkannya ke kantor polisi. Lepaskan, jangan sentuh saya. Sudahlah. Kalau kalian tidak percaya pada saya, maka saya tidak akan onboarding. Kenapa takut dan ingin kabur ya? Tidak mungkin. Kalian mau apa sebenarnya? Hari ini kalau tidak jujur jangan harap pergi ke Kamu mana-mana. tahu tidak konsekuensi mencuri. Rahasia dagang itu apa? Dipenjara seumur hidup. Saya tidak ingin cari masalah. Saya juga tidak ingin merepotkan kakak Lisia. Jangan paksa saya. Dikasih muka malah tidak tahu diri, kamu menakut-nakuti siapa? Hati-hati katanya. Orang sakit jiwa tidak boleh diprovokasi kalau tidak bisa melukai orang. Tapi itu tergantung pada jenis sakit jiwanya. Lihatlah, dia pengecut sekali. Nyamuk aja nggak bisa dia lawan, apalagi nyakitin orang. Ayo, aku tantang kamu. Coba kamu sakiti aku. Nggak bisa. Aku nggak boleh bikin masalah di perusahaan kakak Lisia. Aku nggak boleh merepotkan kakak Lisia. Lihatlah dia yang panik, itu pasti ada sesuatu yang nggak boleh ketahuan. Ada seorang pria yang ribut bilang mau ketemu Susya. Bilang Susya hancurin keluarganya. Nih cari kamu. Suruh masuk. Susya. Itu dia. Kamu ya? Wanita, akhirnya ketemu juga kamu. Kamu ganggu cewek di mobil. Kamu berani juga datang ke sini. Mas, hubungan kalian apa? Semuanya wanita ini. Waktu kakakku hamil, dia selingkuhin abang iparku. Malabalik fitnah bikin kakakku dan abang iparku masuk penjara. Waktu aku mau ajak dia klarifikasi, malah aku yang dituduh pelecehan seksual. Bahkan kalau kamu jadi abu, aku nggak bakal maafin kamu. Kamu satu tim sama para penculik itu. Kami dari desa Huya, dendam pasti dibalas, kamu nggak bakal bisa kabur. Jangan percaya dia penculik. Jangan percaya dia. Hari ini kebetulan biar dia hancur lebur. Semuanya hari ini untung nggak jadi. Susya masuk kerja, kalau nggak reputasi grup kita bisa rusak menurutku. Ini pasti jebakan pesaingnya. Untung cepat tahu bilang. Kamu sebenarnya dikirim siapa sih? Kelihatannya cantik. Ternyata jahat banget. Kalian hati-hati ya, dia sekarang putus sama abang iparku. Nggak ada sumber penghasilan lagi, hati-hati sama dia. Jangan sampai dia curi barang kalian. Nggak, jangan ngomong sembarangan. Aku nggak pernah. Masa nggak ngaku? Apa harus aku tunjukin? Foto kamu di kasur baru kamu ngaku. Aku cuma pengen hidup biasa aja. Kalian kenapa sih ngejar-ngejar aku? Kenapa? Pura-pura banget. Aku kayak gini. Kalian telepon Kak Lisia, dia bisa bantu membuktikan. Atau kalian bantu aku laporkan ke kantor polisi ya. Kenapa aku harus bantu kamu? Aku tidak pernah bersalah sama kamu. Kenapa kamu berlaku seperti ini padaku? Karena aku benci kamu. Aku ingin kamu hilang selamanya. Benci aku.
Kalian semua benci aku. Cepat lihat kenapa matanya memerah. Dia sudah melakukan banyak hal memalukan ketahuan. Jadi malu sendiri. Itu terima kasih ya. Tolong kendalikan dia, aku akan bawa dia pergi. Tidak merepotkan kalian. Itu terlalu mudah buat dia. Orang yang suka berbohong dan berani macam dia harus diberi pelajaran. Ambilnya, copot bajunya. Tahan dia. Urusan kotor ini, serahkan saja padaku. Dia kenapa jangan-jangan dia? Kamu berani memukul orang, kamu tahu di grup Lee. Memukul orang apa konsekuensinya? Kamu tidak hanya pura-pura. Karyawan baru kamu juga memukul orang. Kamu sudah berurusan besar, aku hitung 3. Kamu langsung berlutut rapikan barang di lantai. Kalau tidak aku buat kamu bangkrut. 3, 2. Aku bicara sama kamu, kamu tidak dengar ya? Yezong baik hati, kasih kamu kesempatan minta maaf, kamu malah selesai. Dia benar-benar gila. Cepat panggil polisi, kamu jangan mendekat. Panggil polisi buat apa? Aku belum puas main. Berhenti. Lee Zong, wanita ini dia masuk ke perusahaan. Pura-pura karyawan baru, berniat jahat, ketahuan masih tidak mau mengaku, kamu tidak boleh memaafkannya. Lee Zong, adik Susia, ada apa? Mereka menyakitimu. Minggir. Lee Zong, kamu jangan dekat-dekat dia sakit. Dia memukul siapa saja, orang macam dia harus ditangkap, diberi pelajaran keras, lalu dikurung, tidak pernah melihat matahari lagi. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku buat kamu tidak bisa makan enak. Lee Zong, kenapa kamu memukul aku? Orang yang pura-pura jadi karyawan baru itu dia. Anda harus menghukumnya. Apa hak Anda mengatakan dia pura-pura, Pak Lee? Dia bukan hanya lulusan S1 dari desa, tapi juga orang gila yang hidupnya berantakan. Ada yang bisa bersaksi itu. Pria itu pergi kemana? Benar, Pak Lee bekerja. Pak Ye bekerja untuk membantu perusahaan kita. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh pesaing. Jadi, kalian menghancurkan barang-barangnya, buktinya jelas. Dia masih membantah, wanita tak tahu malu seperti ini harus dihukum dengan keras. Kalian benar-benar berani dengar. Katakan kamu berani, kamu tahu tidak akibatnya. Kalau melawan Pak Lee, saya bicara tentang kamu, Pak Lee. Apa maksudmu? Apa maksudku? Susia, teman Lisia. Saya yang merekrutnya ini. Benar, adik Susia. Kamu tidak ingat saya? Itu kamu. Kakak Lisia. Kamu jangan dekat-dekat saya. Saya takut saya akan menyakiti kamu. Susia, bagaimana saya bisa membantu kamu? Obat-obat saya. Jadi dia benar-benar orang, Pak Lee. Bukan mata-mata, jangan bicara lagi. Kakak Lisia, saya tidak ingin merepotkan kamu. Mereka yang memaksa saya. Saya sudah lihat rekam medis kamu, saya tahu. Ini bukan salah kamu. Kalian berdua bisa pergi ambil gaji. Bukan Pak Lee yang pura-pura jadi karyawan, itu dia. Apa hak dia bisa diandalkan oleh Anda? Apa yang bisa dia berikan ke perusahaan? Kamu juga dipecat. Pergi. Tidak, Pak Lee. Saya sudah bekerja keras 5 tahun baru bisa mencapai posisi sekarang. Anda tidak bisa begini. Saya mohon beri saya kesempatan lagi. Susia, saya salah, tolong bantu saya, minta ampun. Saya mohon. Mengapa saya harus membantu kamu? Ada orang bawa dia pergi. Pak Lee, dengar penjelasan saya. Pak Lee, Susia. Maaf, saya kurang pertimbangan membuat kamu menderita.
Kakak Lisia, terima kasih sudah membantu saya. Tapi aku nggak mau bikin repot orang yang peduli sama aku lagi. Mending aku pergi aja. Aku serius pengen kamu tetap di sini. Tolong deh, gimana? Beneran? Ya ayo pergi. Aku ajak kamu ganti baju dulu, nanti kamu ikut aku aja. Kebetulan siang ini ada acara makan-makan, sekalian kenalin kamu proses kerja ke depannya. Terima kasih Kak Lisia. Lisia udah sampai belum? Udah di bawah keluarga Lee dan Lin. Udah ada rencana nikah dari dulu, tapi cewek ini nggak pernah ngomongin. Hari ini aku mau pakai kesempatan ini. Aku bakal bikin dia setuju. Wah, si cantik Lee. Kapan ganti sekretaris? Cantik banget. Sekretarisku nggak cuma cantik tapi juga pinter. Ya, pinter maksud kamu. Pinter di bidang apa? Om Lin, mending kita langsung ke intinya aja. Aku hari ini mau ngomongin kerjaan sama kamu. Proyeknya bisa dibahas. Tapi sebelum itu mending kita bahas dulu masalah pernikahan kita. Om Lin bercanda aja, rencana nikah itu cuma omongan mabuk. Orang tua kita dulu nggak bisa dianggap serius. Keluarga Lee cuma bilang itu omongan mabuk, bikin aku nunggu 10 tahun. Om Lee, bos Lin demi kamu. Nolak banyak cewek dari keluarga kaya. Sekarang kamu nggak mau ngaku. Kayaknya keterlaluan deh. Kayaknya bos Lin hari ini nggak mau ngomongin kerjaan. Kalau masalah ini nggak selesai, yang lain nggak usah dibahas. Kalau gitu mending biar orang tua kita yang ngomongin, Susia, kita pergi. Kalau hari ini masalah ini nggak selesai, kalian nggak bisa pergi. Kamu mau ngapain sih? Mau ngapain? Laki-laki udah waktunya nikah. Perempuan juga udah waktunya nikah, lagi pula masalah pernikahan kita. Orang tua kita udah setuju, mending kamu terima aku aja. Soal si cantik ini gimana, temenku ini aku. Umurku 30 tahun belum nikah. Kamu ngelakuin ini Cuma bakal bikin hubungan dua keluarga jadi buruk. Nggak usah dibahas lagi. Aku hanya tergila-gila padamu. Asal kamu mau mengangguk mulai sekarang, kita akan jadi satu keluarga. Apa kerjasama yang tidak bisa dibicarakan? Pergi, Susia, cepat panggil orang. Kalau tidak tahu terima kasih jangan salagon aku bawa dia pergi. Berhenti, aku peringatkan kalian. Jangan ganggu sekretarisku, kalau tidak Susia akan marah. Dan kalian semua akan dalam bahaya. Dia cuma anak kecil. Tidak bisa mengalahkan satu jariku, jangan coba-coba menakutiku. Aku tidak mau merusak barang, ada apa? Ayo kita bicara di luar. Apa aku tidak salah dengar kamu mau latihan? Kalau begitu ayo. Kebetulan aku sedang ingin melampiaskan amarah. Ini kalian yang cari kalau terluka atau cacat. Jangan panggil polisi. Itu yang harusnya aku katakan padamu, ayo. Main-main di luar, bos. Kalau begitu kami akan mulai duluan. Kamu tidak benar-benar berpikir anak kecil itu bisa mengalahkan bodyguardku. Aku beritahu kamu, di luar ada 10 orang seperti dia. Dan semuanya ahli bela diri. Dengan dia cuma anak kecil, bahkan jika ada beberapa pria dewasa lagi, kalian tidak akan bisa kabur. Susia sangat berbahaya, aku sarankan kalian lebih baik panggil ambulans dulu. Dengar. Di luar sudah mulai. Yang di luar jangan terlalu keras. Tahu bagaimana menghargai wanita, mengerti? Gangzi, kenapa dia sudah memukul teman-teman di luar? Dia bukan manusia, dia gila. Jangan mendekat. Aku akan membunuhmu. Aku salah, ampun. Susia, berhenti, Susia, sadarlah. Lisia Jia, apakah aku sudah membuat masalah lagi? Tidak, kamu melakukan dengan baik. Lisia, kamu mempekerjakan orang gila sebagai bodyguard. Kamu gila ya? Gila tapi efektif. Masih belum pergi. Baik, kamu memang tangguh. Susia, hari ini berkat kamu mulai sekarang. Kamu bukan hanya sekretarisku tapi juga bodyguardku. Keamananku bergantung padamu. Terima kasih Sia Jia, aku pasti akan berusaha keras. Hari ini kerjaanmu udah selesai, pulang dan istirahat yang cukup. Aku akan kirim mobil untuk antar kamu pulang. Bin Bin kecil.
Aku baru aja dipukulin. Kenapa siapa yang mukulin kamu? Susia itu. Orang gila sejati, dia udah dapat simpati dari Bos Lee. Aku dikeluarin dari perusahaan Bimbin kecil. Aku pasti bakal balas dendam. Kalau gitu kamu bilang gimana caranya? Penyakit Susia sebenarnya belum sembuh asal kita kasih sedikit provokasi pasti dia bakal gila. Nanti kita masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Kurung dia seumur hidup, aku mau bikin dia lebih menderita dari aku. Maaf? Rumah sakit jiwa. Kamu benar asal dia masuk. Rumah sakit jiwa sertifikat tanah itu pasti jadi milik kita. Aku kasih lihat sesuatu yang bagus. Ini obat halusinasi. Orang biasa aja minum ini pasti jadi. Gila-gilaan pasti bakal bikin dia tampak aslinya. Asal Susia cewek itu masuk, aku bakal cari Bos Lee, minta dia biar aku balik ke perusahaan. Aku udah berkorban banyak buat perusahaan, pasti dia setuju. Haha. Susia, aku mau bikin kamu kehilangan semuanya, karir dan pria. Susia belum tahu hubungan kita berdua gimana kalau dia balik nanti. Dia jam segini belum pulang kerja, gimana? Sekarang kamu ke aku udah nggak ada reaksi. Emang kamu nggak bisa? Aku siapa bilang aku nggak bisa? Kenapa dia balik? You can. Aku sembunyi di mana? Nggak bisa kamu keluar. Terus aku sembunyi di mana? Sia-sia balik hari ini. Kenapa pulangnya cepet, kerjaan gimana? Dapat. Kamu pakai parfum. Nggak. Oh ya, kamu baik-baik aja. Baik-baik aja. Kau baru saja kembali kehausan? Aku sudah menuangkan segelas air untukmu. Minum air. Makan. Apakah ini rumah sakit jiwa Nanjang? Aku punya penyakit mental yang sangat berbahaya. Kemari. Aku tahu, aku akan segera. Anda menstabilkan suasana hati pasien terlebih dahulu, jangan merangsang lebih lanjut. Saat aku tiba hubungi kalian. Beri aku pasien. Terima kasih. Li Bin, kau tahu. Aku tidak bisa menundamu dan aku tidak ingin orang yang peduli padaku. Aku memutuskan aku akan pindah dalam beberapa hari. Kenapa kau begitu cemas? Apakah Anda tinggal di sini sedikit tidak terbiasa? Atau sesuatu yang tidak nyaman sia-sia, bahkan jika kita berdua? Bukankah itu teman baik? Jangan khawatir, kau minum air ini. Aku akan memasak untukmu nanti. Kenapa orang ini tidak menjawab telepon? Ahu. Suara apa? Tidak ada suara. Tidak mungkin. Ah. Bukan sia-sia ponsel saya. Jika alarm berbunyi mungkin tidak keberatan. Bukankah ponsel Anda ada di sana? Itu aku. Ada mesin cadangan sia-sia, tidak hei. Sia-sia, jangan lihat sia-sia. Ah, cepat keluar. Kenapa kau di sini? Sekarang aku tahu mengapa. Itu jelas pria saya. Hancurkan perasaan orang lain. Kalian berdua sudah bersama. Lalu kenapa kau berbohong padaku? Aku tidak melakukan ini karena tanah nenek. Kau benar-benar berpikir Bin akan menyukaimu? Li Bin. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita tumbuh bersama? Saya yang pertama untuk berbagi dengan Anda. Aku akan membuatmu teman terbaik. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Teman terbaik. Kau adalah seorang psikosis. Juga berteman dengan saya. Awalnya aku mendekatimu bukannya karena aku merasa bisa mendapatkan keuntungan darimu. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang. Li Bin, kamu dulu adalah anak yatim.
Kalau bukan karena nenekku menolongmu, kamu tidak akan bisa hidup sampai sekarang, bahkan anjing pun tahu. Bersyukur atas kebaikan. Kamu tidak merasa malu sama sekali. Nenekmu baik padaku bukannya karena dia ingin aku menikahimu. Kamu adalah monster. Kamu pantas. Dengarkan baik-baik. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai manusia. Susia, aku sudah memberitahu rumah sakit jiwa. Aku akan membuat mereka mengurungmu seumur hidup. Membuatmu menderita di dalam sana. Setelah aku mendapatkan tanah keluargamu, tenang, aku akan membantu dengan baik. Merawat nenekmu. Aduh sayang. Minum ini. Tidak akan ada rasa sakit lagi. Kamu kenapa tiba-tiba begitu kuat? Sakit jiwa kita berdua bukan lawannya. Bukan kenapa orang dari rumah sakit jiwa belum datang. Cepat cari. Kenapa belum datang juga? Kita di gedung 5 lantai 3. Pergi. Jangan mendekat, bukan. Kamu halangi dia. Kamu menghalangi aku untuk apa? Al, Hei. Berhenti. Kamu juga ingin minum, baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Bukan hei. aku akan melawanmu. Susia. Tenang, ini aku. Obat. Kalian dari rumah sakit jiwa kan, kenapa baru datang? Cepat tangkap dia. Aku harap kalian menangkapnya, biarkan dia mati di dalam sana. Susia, aku dengar orang yang masuk ke sana menderita. Kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Benar, kalian harus memberinya perawatan yang paling kejam. Sepertinya lebih baik membuatnya jadi pikun. Susia. Kamu kenal mereka? Dokter, dia teman saya baik hati. Menyuruhnya tinggal di rumah saya, lihatlah dia. Sudah memukul saya sampai begini. Apa yang Susia lakukan, sampai kalian menyiksanya begini? Kalian tega-teganya menyiksanya seperti ini. Ini semua karena dia sendiri yang gila. Omong kosong. Susia sebenarnya bisa menjadi orang normal. Pasti kalian yang memprovokasinya, sampai dia jadi begini. Kamu ini dokter apa sih kok membela orang gila begini? Kalian bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu saya. Saya ini dokter utama Susia. Kalau begitu rumah sakit kalian juga bertanggung jawab. Saya akan melaporkan kalian melepaskannya. Lihatlah dia memukul saya minta ganti rugi. Kalau mau rugi silakan laporkan saja. Saya akan melaporkan kalian. Kamu ini dokter apa sih? Saya lihat kamu ini lucu sekali. Saya akan membuat di sekitarmu penuh bintang-bintang. Kamu kenapa selesai? 2, Obatnya mulai bekerja. 3, 4. Logika kacau, ada delusi parah, ada kecenderungan skizofrenia. Bawa mereka pergi. Direktur Lee, untung kamu datang. Kalau tidak saya akan membuat kesalahan lagi. Ini bukan salahmu. Tidak ada yang mau berteman dengan orang gila. Mungkin orang seperti saya ini memang tidak pantas menjalani kehidupan normal. Masa sih? Semua orang sangat peduli padamu, saya Direktur Lee. Dan nenek semua sangat peduli padamu. Jadi kamu harus tetap kuat untuk hidup. Demi kami kamu juga harus tetap kuat untuk hidup. Ya, saya harus kuat. Saya tidak mau membuat kalian khawatir. Oh ya, siang tadi nenek menelepon ke rumah sakit. Tapi saya sedang memeriksa pasien, tidak bisa menerima. Saat saya mencoba menelepon balik teleponnya, tidak bisa dihubungi, dia menghubungimu tidak? Jangan-jangan ada hal mendesak. Tidak, saya akan menelepon untuk menanyakan. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Tidak ada yang angkat. Tidak bisa. Aku harus kembali sebentar. Aku antar kamu pergi. Nenek.
Nenek. Nenekmu ada di desa Huya datang sendiri. Kalau tidak jangan harap bisa bertemu lagi. Aku mau kamu mati. Wah, cewek ini keras kepala ya. Bilang sama teman-teman hati-hati. Desa Huya kita ini sudah lama, yang keras kepala mana, ada yang belum pernah lihat. Benar kan baju dilepas terus diikat? Paling cuma semalam. Mau ngapain? Iya dong, yang kemarin itu. Latihan bela diri keras kepala enggak? Juara gulat lagi jatuh ke tangan kita. Bukan akhirnya dipotong tangan kakinya sama aku. Sekarang nurut kayak anjing betina kecil. Lazy dengar-dengar yang hari ini. Cantik banget nanti. Kasih kita cicip dong, kan kita keluarga. Enggak masalah, cuma takut si cewek kecil itu. Dia nggak berani datang. Akhirnya datang sendirian kan? Nenekku di mana? Nenekmu baik-baik saja. Lagian target kita itu kamu. Aku cuma mau hidup biasa aja. Kenapa kalian terus-terusan cari masalah sama aku? Kamu sendiri yang masukkan kakakku ke penjara. Kamu tahu nggak dia dihukum berapa lama? Penjara 15 tahun. Itu salah dia sendiri. Kakakku sayang banget sama aku, dia cuma mau bantu aku cari istri. Dia salah apa kalau kamu mau nurut aja nikah sama kita? Kita juga bakal baik sama kamu. Omong kosong, berani banget kamu bilang perdagangan perempuan. Kayak bagus aja. Selama ini berapa banyak gadis tak bersalah yang kalian perdagangkan, berapa banyak keluarga yang kalian hancurkan? Kalau kali ini target mereka cuma cewek biasa, dia pasti sudah jadi korban. Mereka salah karena kali ini mereka pilih aku sebagai target. Aku tanya sekali lagi, nenekku sebenarnya di mana? Kamu kesini aku kasih tahu. Ayo sini. Kurung beritahu desa. Malam ini kita buka acara, oke? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Halo Pali, apakah Susia sudah kembali ke kantor? Sejak dia kembali ke rumah neneknya, saya tidak bisa menghubunginya. Apa saya akan segera melaporkan ke petugas keamanan? Apa yang kalian inginkan? Nenek saya sebenarnya di mana? Lupakan saja dia. Tunggu sampai dia menikah ke desa kami. Identitasmu hanya satu, yaitu istri desa Huya Xiaohua. Hahaha kakek. Kamarnya masih harus menunggu sampai malam. Lihat dia, kulitnya halus dan lembut, lebih baik. Biar saya coba dulu, bocah nakal. Terlalu buru-buru tidak bisa makan tahu panas. Prinsip ini kamu masih tidak mengerti. Pergi. Ayo pergi. Sudah lama tidak mencicipi. Gadis yang segar ini kamu kerja sama ya? Saya akan lebih lembut kalau tidak. Saya akan membuatmu hidup tidak seperti mati. Saya menyarankanmu lebih baik jangan mendekat. Kamu ini takut ya? Saya malah ingin mendekat. Saya tidak hanya ingin mendekat. Saya hari ini akan membuatmu senang sampai ke langit. Aduh, ada bau. Saya tidak membiarkanmu mendekat, ini untuk kebaikanmu. Tapi kalau kamu memang ingin mencari mati, maka saya akan memenuhi keinginanmu. Kakek Sang hari ini begitu bersemangat ya, bermain begitu seru. Barang yang segar ini mana mungkin tidak seru. Wajah itu, kaki itu. Kalau saya juga pasti akan main dengan seru. Kakek saya benar-benar masih jago. Tenaganya masih begitu kuat ya kakek. Toh umur sudah tua. Tetap perhatikan kesehatan ya. Kakek ada apa? Monster. Dia adalah monster.
tidak bisa. Saya belum menemukan nenek. Saya tidak bisa kehilangan akal sehat. Benar-benar garang ya. Kami meremehkanmu rupanya seperti ini. Makin lama makin cantik ya. Kak Zhang dan Kak Qiang. Tidak sia-sia pengorbanan mereka iya. Wajahnya, dadanya, dan pantatnya, bayangkan. Mainnya pasti asyik. Nanti kita rekam video. Untuk kenang-kenangan. Bisa juga dapat uang, ayo sama-sama. Tenangkan dia dulu. Wah, cewek ini cantik banget ya. Aku tanya kalian terakhir kali. Nenekku ada di mana? Jangan buru-buru asal kamu kooperatif. Buat kami di desa Huya. Melanjutkan keturunan punya anak. Aku bisa biarkan kamu ketemu nenekmu sekali lagi. Satu nggak cukup. Kakakmu karena dia dihukum belasan tahun. Aku mau dia setahun satu anak. Terus belasan tahun. Diam, aku peringatkan kalian. Kalau kalian lepaskan nenekku, aku bisa anggap hari ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, aku akan buat kalian semua menyesal. Bukan kalian pikir kami takut. Banyak orang kamu bisa lawan berapa, dan aku kasih tahu. Di desa Huya kami. Bahkan kalau bunuh kamu di depan umum. Nggak ada yang tahu. Teman-teman, ayo. Pergi. Cewek ini menarik ya. Masih galak, nggak tahu gimana diranjang. Sia-sia. Nenek. Kalian lepaskan. Kalian lepaskan nenekku. Sia-sia orang-orang ini. Orang jahat yang gak kenal ampun, kamu lari, jangan pedulikan nenek. Kalian ini apapun masalahnya serang aku saja. Jangan ganggu cucuku. Tenang, mulai hari ini. Kamu dan cucumu adalah orang desa Huya. Kalian para penculik menindas kami. Yatim piatu kalian gak akan mati baik. Pasti akan punah keturunan. Cari mati. Jangan. Kasih aku tongkat. Jangan, aku mohon. Apa yang kalian bilang tadi, aku setuju semua. Jangan sakiti nenekku, tolong, aku mohon. Di dunia ini yang paling menyayangiku adalah kakakku, tapi kau malah mengirimnya ke penjara hari ini. Aku akan membuatmu merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai. Berhenti. Aku peringatkan, kalau kau berani sentuh nenekku sedikit, aku akan membuat kalian semua. Tidak ada yang bisa lari. Kau pikir aku takut? Aku ingin lihat. Bisa apa kau padaku? Nenek. Bagaimana sudah merasakan kehilangan orang yang dicintai? Nona, tadi kau bilang kau bisa apa padaku? Aku mau kau mati. Kuat juga tahan-tahan. Aku bunuh kau. Aku lawan kau. Selesai dia, gila. Tolong. Lei ini perempuan kenapa? Seram sekali Lei. Kalau tidak bisa kita laporkan ke Satpam, laporkan apa Satpam? Kau gila ya, kita ini penjahat. Ini bunuh diri. Kalau tidak bisa kita lawan dia, iya.
Aku tidak percaya 3 pria dewasa tidak bisa mengalahkan 1 perempuan. Laosan, kau ke gudang. Ambil palu kapak semua. Pergi aku. Aku datang. Jangan mendekat, jangan. Dia mana? Lei. Aku salah, aku mohon. Aku salah. Maafkan aku salah. Aku mau kau membayar nyawa. Berhenti Susia, berhenti. Nenekmu baik-baik saja sia-sia. Dengar kata semua orang, jangan gegabah. Nenek, Ya, nenek, sia-sia nenek baik-baik saja, jangan khawatir. Bangun. Direktur Lee. Maaf, Mereka yang seharusnya mati. Susia. Direktur, waktu berlalu begitu cepat. Sudah dirawat selama sebulan, sekarang sudah waktunya pulang. Selama ini aku ingin tinggal di rumah sakit, tidak kemana-mana lagi. Susia, jangan meragukan dirimu sendiri. Aku percaya kamu pasti bisa menjadi orang biasa. Meskipun sebulan yang lalu kamu melukai desa Huya, belasan orang, tapi juga menghancurkan sarang perdagangan manusia. Menyelamatkan belasan wanita yang diculik. Kali ini, kamu dirawat selama sebulan juga untuk memberikan penjelasan keluar. Di masa depan, aku harap kamu bisa tahu dan paham hukum. Bisa membela diri, tapi jangan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Bos Lee datang menjemputmu. Susia bodyguard cantikku, akhirnya kamu pulang. Kalian ngobrol dulu, aku ada urusan dulu. Bos Lee, Sebentar, ganti baju ini, nanti sore temani aku ke rapat penting. rapat apa sampai aku harus ikut? Tentu saja keluarga Lin, mereka pikir kamu masih dirawat, jadi masih memanfaatkan kerjasama untuk memaksaku menikah. Nanti mereka melihatmu, pasti akan terkejut. Ayo. Kalau Lisia kali ini masih tidak setuju gimana? Hahaha. Kok rasanya agak dingin ya? Aku juga.